Mulai belum sih? Start recording. Oh, udah. Yeay. Oke, gimana percobaan yang minggu kemarin? Sorry, gue kemarin telat. Jadi, ya, tapi eh gue ngerasa metode belajar akan seperti ini. Dibanding, kenapa gue buat gini? Karena apa bedanya nge-Zoom atau nge-Gmeet, Google Meet, dan kalian pun cuman tutup video, ya kan? Audio pun kadang-kadang kalian. Nah, video pun apalagi sangat jarang. Jadi, mendingan gue pakai YouTube sekalian daripada kita online, tapi cuman satu arah juga kan pada akhirnya. Jadi, mending gue kasih aja materi, habis itu lo pelajarin kapanpun lo mau, habis itu jamnya pada saat lo bingung. Nah, jam kuliah itulah yang gue pakai untuk tanya jawab. Gue kira itu akan lebih fleksibel dan lo bisa belajar kapanpun dan lo bisa lebih fleksibel belajarnya dan nggak ada paksaan. Wah, harus jam segini, harusnya terserah. Pokoknya jam segitu gue sediain waktunya, jam mata kuliah gue sediain waktunya. Lu mau tanya kapan aja, di mana aja, gue buka link Google Meet. Habis itu lu masuk kapan, mau keluar kapan, pokoknya fleksibel lu karena belajar tuh udah sekarang udah nggak bisa dipaksa, harus dari lu nya sendiri gitu. Jadi bukan lagi dosen mau belajar nggak, tapi mau lebih ke ya lo kalau mau belajar ini udah gue sediain, tanya silakan, pengen bingung silakan. Nah itu udah mulai dari diri sendiri untuk belajarnya. Oke, semoga ini pembelajaran yang lebih menarik karena kita sudah bukan terlihat ya, sudah seperti inilah new normal, kebiasaan yang awalnya kita merasa itu hal-hal yang di luar, kok gini sih belajar. Nah tapi ya mau nggak mau kita akan menghadapi ini. Kita sudah mulai terbiasa dengan melihat orang di virtual, kita mulai terbiasa belajar dari YouTube, internet, layar, jadi ini akan terus berlanjut. Jadi gue harap lo udah mulai terbiasa dan kebiasaan inilah yang sudah harus dibangun dari sekarang. Mungkin nggak tahu dosen lain udah apa belum, tapi gue bikin ini secara apa gue pengen coba dan metode ini. Jadi kalau lo merasa ini enak asik ya akan gue lanjutin dan bisa diterapkan sama dosen lain gitu sih, harapan gue gitu. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang online advertising. Yeah. Oh iya, sama absen lu kasih ke akademik. I trust you guys. Jadi kalau mau apa absennya lu kasih aja ke akademik ya. Sekarang online advertising. Apa sih online advertising? Online advertising itu ya online advertising, iklan. Jadi iklan yang secara online. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini zaman sekarang ini sangat sekali dipakai karena kita sudah dibentuk untuk jaga jarak, remote working, kerja remote, itu belajar remote, pokoknya semua serba digital lah. Dan pernah gue bilang kita ini karena generasi milenials itu generasi yang tidak pernah merasakan tidak punya internet dan punya internet. Nah, selanjutnya adalah centennials, yaitu di mana sekelompok masyarakat sekelompok orang, manusia, yang lahir nggak pernah merasakan internet. Dia langsung tahu internet, tahu gadget, tahu layar, tahu virtual, tahu digital, jadi dia nggak pernah dia merasakan nggak ada internet. Nah, itulah masa depan akan seperti itu. Jadi dimulai dari sekarang kita biasakan. Nah, makanya online advertising ini mulai dilirik karena bukan mulai sudah lama, tapi sekarang makin jadi karena orang sudah makin gadget sendiri dan bisa langsung ke personal engagementnya. Jadi itu lebih kena kan. Oke.
Online advertising is form of marketing and advertising which uses the internet to deliver promotional marketing messages to consumers, also known as marketing, online marketing, or internet advertising. Jadi ini yang dimaksud dengan online advertising. I hope you know the meaning of the online advertising is. Okay, next, types of online advertising. Ada 4. Display ads, itu ada web banner ads, pop under ads, trick banners, floating ads, expanding ads, pre-roll ads, overlay ads. Bisa ada SEO, search engine optimization, sponsor ads, insert ad, in-display ad, email ads, mobile ads. Jadi ini terbagi-baginya ya. Cost per click, it is also known as pay per click. Kita pernah bahas ini kan di semester lalu apa pay per click. PPC, advertisers pay each time a user clicks on their listing and is redirected to their website. They do not actually pay for the listing, but only when the listing is clicked on. Purpose, cost effectiveness, and profitability of internet marketing can be measured. Clicks are a way to measure attention and interest. The main purpose of an ad is to generate a click. Jadi maksud di sini adalah koreksi kalau gue salah. Jadi kita nyediain, yang gue tahu ya, kita nyediain budget, misalnya 10.000 nih. Nah, biaya per kliknya itu berapa? 30 ya, misalnya 30 per klik. Nah, itu akan, nah ini kayak di contoh nih kan, 30 per klik, number of click 500, jadi harga yang harus dibayar itu 1.500, kebayang kan? Jadi per kliknya itu dihargain 30, jadi bisa, kalau lu pasang 1.500, itu artinya 500 klik bisa tercapai, berarti 500 orang atau 500 user yang kena sama advertise lo. Jadi disinilah letak PPC itu, pay per click. Ini akan sangat efisien, efektif tadi, dan profitability of internet marketing, dan bisa diukur seberapa efektifnya duit segini dan menghasilkan berapa hasil atau bukan pendekatan sih, lebih ke hasil dari berapa orang yang bisa beli dan keuntungan bisa dari sana. Kan itu bisa diukur biaya marketing yang harus kita keluarkan supaya mendapatkan keuntungan segini, itu kan ada hitungannya. Yaitu PPC, cost per visitor is on an advertising model based on advertiser pay for the delivery of targeted visitor to advertiser website, meaning the publisher is only paid when a user goes to a website or blog or from attention cost. Nah, seperti ini juga. Jadi ditaruhlah, kalau nggak salah, maksudnya koreksi kalau gue salah, ini setiap orang yang masuk itu dibiayain per klik, dia baru bayar. Oke, semoga nggak bingung ya. Jadi jelasinnya, kalau sebelumnya PPC pay per click, setiap ngeklik bayar. Nah, kalau ini setiap visitor yang masuk baru bayar. Jadi bedanya, dia begitu dia visit mungkin baru bayar, itu yang kalau gue nggak salah nangkep ya. Ntar lu koreksi lagi apa pendapat lu, ntar kita diskusi. Nah, itu CPV. Oke. Web banner ads is a form of advertising on the World Wide Web delivered by an ad server. Banner ads can use rich media to incorporate video, audio, animation, buttons, forms, or
other elements. Oke. Jadi web banner ads. Jadi biasanya kalau lo masuk ke sebuah web, bisa ada banner yang memasangkan iklan. Nah, disitulah lu bisa pasang foto, video, animasi, atau pencet apa atau form mana aja yang bisa ngedirect ke sesuatu call to action, biasanya CTA, apa yang pengen lu tawarkan di website lu, apa yang pengen lu ekspektasikan ke konsumen lu biar dia ngelakuin sesuatu gitu. Maksudnya dari video kah, atau dari link kah, atau form kah yang menarik audiens untuk melakukan sesuatu. Jadi web banner ads, okay? Pop-ups, pop-unders, a new window which open in front of the current one, displaying an advertising or entire website, a web page. A pop-under ad opens a new browser window under a website visitor's initial browser window. Jadi ada yang pop-up, ada yang pop-under ads. Nah, ini biasanya kalau kita ngelihat di website-website yang misalnya Blogspot lah atau apapun itu kan, dan itu biasanya langsung keluar tuh pop-up yang lu nggak mau tapi ntar kepencet, nah itu langsung ngedirect ke ininya dia, ke perusahaannya dia. Jadi itu yang strategi yang kadang naruhnya kan suka di tempat yang kita tanpa sengaja kepencet gitu, misalnya di pojok kanan atau di mana yang mengelabui lah kasarnya. Trick banners, ini biasanya ada trik-trik. A banner that ad that looks like a dialog box with buttons. It simulates an error message or an alert floating ad. Jadi click here. Jadi kita dipaksa start download, padahal bukan di situ gitu. Maksud di sini kan start download untuk si Mega Play, padahal misalnya ini biasanya didapatkan di kita mau download MP3 misalnya atau video, padahal downloadnya di tempat lain, tapi ini kita terkelabui oleh si Mega Mob Galaxy ini start download. Jadi kita tanpa kita sadari kita ngedownload si app ini, itu kan udah sebuah hitungan gitu. Nah, ini the engines in the front but it's hard in the same place. Nah, atau ya gitu aja. Jadi kayak sebuah trik-trik yang lu nggak ngerasa ini bahwa ini nih ads nih, ini tuh iklan. Jadi itu yang harus hati-hati ya. Expanding ads which changes size and which may alter the contents of the web page. Food and wine, begitu jenis-jenisnya. Newsfeed, sponsor stories, boost posts typically exist on social media platform that offers a steady stream of information, content promoting website, a fan page, an app, or a product. Jadi dia dipasang, ditaruh di story, misalnya di Instagram, di Facebook, ya biasanya di halaman paling depan itu biasanya iklan semua, itu yang berbayar, itu yang ngebayarin, yaitu yang orang bayar buat taruh di halaman depan di setiap kali orang ngebuka aplikasi. Dia pas buka just ada iklan nih, nah itu sasarannya seperti itu. Pre-roll ini biasanya di YouTube ya, skip ad 10-15 seconds. Jadi kalau emang mau main di dunia marketing, buat sesimpel mungkin dan bermakna selama 15 detik. Itu udah membuat decision making. Maksudnya di sini adalah decision to purchase something that you to attract them. No? Got it kan? Jadi lu dipaksa harus 15 detik ini gimana biar orang tuh lanjut tanpa harus skip ad. Kadang kan ada tuh yang misalnya lu senang sama ad-nya, baru 15 detik lu pengen nungguin aja kan. Jadi
Oh gitu. Jadi itu harus simple dan efektif dan kena pesannya itu selama 15 detik. Jadi kalau semakin lama orang semakin bored, jadi membosankan, jadi ya udah, jadi harus sekreatif mungkin membuat pesan. Overlay ad, nah ini biasa juga di YouTube juga, nongol tiba-tiba di bawah while video plays. Email advertising kita udah bahas kemarin. Di email itu sangat kayak ngirim post sih kalau gue rasa. Ngirim post ada ucapannya, biasa kan dia hai Geza, padahal kan itu data kita masuk, mereka cuman biar itu kan human touch, kasarnya kita dia kenal loh sama kita, itu kan bahasanya kadang selamat ulang tahun kita juga diucapin. Nah itu kan udah robot semua itu yang ngucapin. Email sangat efektif karena kita sekarang udah bergantung dengan email, kirim pesan pakai email semua. Jadi bisa mungkin email kalian perbanyak. Kalau misalnya kalian mau jualan harus ada email disertakan ya untuk data, untuk bahan untuk marketing. Search engine optimization, it is a methodology of strategies, techniques, and tactics used to increase the amount of visitors to a website by obtaining a high-ranking placement in the search result page of search engine, including Google, Bing, Yahoo, and other search engines. Search engine provide sponsors result on organic, sponsored result based on web searchers query. Jadi SEO, search engine optimization, biasa di Google. Kalau biasa ngetik Google, kita coba nih, Google kita mau nyari apa? Sepatu Converse coba. Nah kan ini ada iklan nih, ini SEO nih, di halaman pertama nggak tuh? Map Mall, Planet Sport yang berani bayar mahal, bayar iklan, Shopee, itu di halaman pertama gengs. Nah, jadi inilah si SEO-nya itu di sini. Oke, dapat kan? Kayak gitu contohnya di search engine ya. Nah, itu ada nih ad iklan unpaid si. Nah, ini yang gini-gini ini bayar nih. Ada tulisan ada cara kuningnya. Kalau yang bawahnya udah enggak, itu tergantung performa kali, algoritma. Algoritma apa itu berdasarkan type copywritingnya, maksudnya kata-kata yang dipakai yang sering orang cari. Tahu kan kita pernah Google Trends itu yang pernah kita pelajari semester lalu. Google Trends mencari kata yang tepat yang biasa orang ketik untuk mencari barang sesuatu. True View in Search. Nah ini biasa di YouTube yang mereka merekomendasikan mungkin video ini bagus nih, lu tonton Gi. Nah, itu di ads pasang di kuning-kuning ini biasanya ada nih. Ya. Berapa menit nih? 18 menit. Oke, ini di sini Google Wizard-nya. In display ads sebelah kanan. Oke. Appear as thumbnails among the list of suggested videos and related videos from which a viewer is currently watching. Jadi itu AI juga, artificial intelligence, algoritma yang ngebaca kebiasaan lo. Jadi dia merekomendasikan ini kayak cocok buat lo. Makanya taruh di next video apa yang lo lagi tonton. Nah itu direkomendasikan sama dia dari orang-orang yang mungkin setipe sama lo yang senang dengan program yang lo cari. Jadi situlah letak AI-nya. Mobile advertising, it is a form advertising via mobile, wireless phones, or other mobile devices. Mobile advertising may take the form of static or rich media display, MMS, SMS. Nah, di situ lalu SMS. Oke, lewat mobile ya. Benefit
coverage internet everything is ideal for business with a national international target market and large scale low cost. The low cost of electronic communication reduce the cost depending advertising compared to offline. Multimedia, variasi, lebih bervariasi, targeting lebih jelas kita siapa yang kita mau targeting. Oke. Jadi ya ini berasa banget di saat gue ngebangun personal branding gue di Instagram. Ini disadvantage-nya sebelum gue lanjut ke sana. Many advertisers are seen spam, there are blockers, unnoticed, avoid too many choices. Oke. Jadi ini sangat benar-benar coverage-nya sangat luas, large scale. Oh di gue nih, di gue 10.000 ini tinggi banget, maksudnya cepat naiknya karena gue menggunakan satu aja online postingan. Jadi kasarnya postingan kalau di Instagram ini, postingan mana yang menurut lo paling banyak disukain, paling banyak di banyak responnya. Nah, itulah yang lo pakai untuk sebagai bahan brosurnya akan lo sebar. Ada gue satu apa ya? Satu postingan konten yang andalan gue banget. Itu kalau gue pasang itu konten itu akan menghasilkan engagement yang tinggi. Ini. Jadi gue pakai ini aja nih. Kalau misal gue lagi mau naikin mau gue luasin, gue pakai ini untuk ini ya. Lo harus punya loh. 34.000 gengs. 34.000 yang like. Komen sampai 500. Jadi ini jadi bahan inilah yang sering banyak. Cukup satu konten yang menurut lo itu kena ke audiens lo, udah itu aja. Jadi kayak brosur nih. Jadi ada kita analogikan lo mau masang ads nih. Kayak tadi brosur tadi, pasang brosur nih. Ini Instagram. Kirim brosur ini ke seluruh Indonesia. Target marketnya, target audiensnya anak muda umur 18-24 tahun, di mana aja yang suka pendidikan, yang suka personal branding, yang suka galau, yang suka motivasi, itu kan bisa kita tentukan sendiri. Budgetnya nih 20.000. Emang 20.000 nih untuk sekali posting, sekali iklan di Instagram tuh 20.000. Murah kan? Dibanding lu offline lu bikin cetak brosur, lu kasih uang makan misalnya sekali makan kan, dan random targetnya, dan orangnya siapa yang lewat misalnya di depan toko lu kan nggak targeted banget. Nah, jadi itu kegunaannya, itu yang gue pakai, makanya Instagram gue tuh cepat naiknya karena yaitu target audiensnya udah jelas, bukan hanya sekedar millennials, tapi tahu kebiasaannya, tahu kesukaannya. Nah, itu bisa lo tentuin pada saat lo nanti mau bikin ads-nya. Jadi kapan lo mau bikin, ntar kabarin gue, ntar gue kasih tahu caranya. Jadi seperti itulah online marketing di zaman sekarang ini dan selanjutnya akan berlanjut. Oke, gue rasa cukup. Udah 25 menit nih, gengs. Keren kan? Enak belajar begini. Cukup jadi 25 menit, ntar lo ulang-ulang lagi, pahamin, habis itu kalau lo udah ngerti atau masih bingung, ntar pada jam mata kuliah gue, lo kabarin, ntar gue buka open Gmeet, lo mau ngomong apa aja bebas, lo chat dulu tapi ya, kadang kan gue nyalain tapi gak di depan gue HP-nya, lo WA, lo message dulu di chat box-nya kan ada tuh di Google Meet. Nah, barulah gue chat di sana, baru ntar gue balasnya via chat, teks juga, atau
gitu ngobrol langsung. Oke, semoga bermanfaat. Semoga lo mengerti kita sudah sedikit-sedikit berkembang dan harus beradaptasi dan harus nambah skill. Nah, itu pesan gue. Jadi lo beradaptasi jangan ngeluh lagi karena uh, uh, virus itu nggak akan hilang. Sama kayak batuk kan nggak akan hilang, itu virus juga. Batuk, flu sebelum ada corona pun virus juga. Batuk itu kan juga virus, jadi itu nggak akan hilang. Jadi kebiasaan kita yang harus berubah beradaptasi. Oke, selamat malam berarti ya ini ya videonya. Selamat malam, Goks. Makasih. Boom.